Bocah pengemis meletakkan koin di papan catur. Bocah itu berkata dia ingin makan kepiting raja. Pria ini tidak bisa menahan tawa. Dari mana bocah itu berasal tidak tahu. Kemudian dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada bocah itu. Hasilnya kurang dari 2 menit, pria ini langsung kalah. Dia meninggalkan koin dan diam-diam pergi. Saat ini, tidak ada yang bisa mengharapkannya. Pria itu adalah yang paling tidak kalah di sini, tapi dia kalah dari bocah itu. Yang kedua tidak percaya, ingin bermain dengan bocah itu juga. Jika hasilnya kurang dari 3 menit, dia juga kalah. Kemudian orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Kemudian bocah pengemis itu memukuli lebih banyak orang. Koin dan uang kertas juga meningkat. Jangan katakan kepiting raja. Bahkan bisa makan lobster lagi. Saat itulah semua orang memuji keterampilan catur bocah itu. Paman pemain tunggal ini tidak pernah angkat bicara. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Setelah bermain catur, anak itu tidak pergi makan kepiting raja. Sebagai gantinya, dia makan beberapa mangkuk mie rebus. Pemain tunggal juga mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah bocah itu. Dia memperkenalkan anak laki-laki itu, namanya Single Hand. Karena dia hanya memiliki 1 tangan. Kemudian dia bertanya kepada bocah itu apakah dia ingin pergi bersamanya untuk belajar bermain Go. Bocah itu mengeluarkan koin dari sakunya. Jika koin yang jatuh adalah dial, dia akan mengikuti pemain. Setelah koin jatuh ke tanah, itu adalah kepala manusia, peracun tidak menasihati bocah itu lagi. Itu untuk menepuk bahu bocah itu dan dengan tenang pergi. Bocah itu berbalik untuk mengejar. Karena anak laki-laki yang datang sebelumnya tidak percaya pada keberuntungan. Apalagi keberuntungan anak itu selalu tidak baik. Penghormatan anak itu juga dianggap resmi. Dia juga kepalanya dicukur oleh guru. Pelajaran pertama mereka adalah menghafal catur. Pemain tunggal sangat cepat dan sudah menghitung 5 detik. Balikkan saja papan catur. Dia belum sempat bereaksi. Hanya dapat mengingat beberapa. Pelajaran kedua adalah bermain catur dengan cepat. Tidak hanya kepala harus cepat, kecepatan tangan juga harus cepat. Ragu-ragu sekali dan langsung kalah. Sama seperti itu, setiap kali dia menyelesaikan permainan catur. Kemudian dia akan meletakkan batu di halaman. Setiap kali menghafal catur, juga meletakkan batu di halaman. Musim semi datang dan musim dingin datang, batu-batu itu semakin besar. Keterampilan catur anak itu juga telah jauh dari gurunya. Guru mengajari bocah itu pelajaran terakhirnya. Bermain catur dalam kegelapan. Pertama dia dikunci di ruangan gelap. Kemudian pasang lonceng di dalamnya. Pemain tunggal mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia akan membunyikan bel untuk mengakui kekalahan. Game pertama dia kalah cepat. Pemain tunggal itu bahkan tidak membiarkannya istirahat dan melanjutkan game kedua. Akibatnya, dia kalah lagi dengan cepat. Teknik bocah itu benar-benar melampaui guru. Tapi bermain catur di kegelapan yang sepi gak ada suara. Tekanan karena tidak tahu apakah langkahnya berjalan dengan benar. Bahkan 10% dari kemampuannya tidak dapat digunakan. Persis seperti itu dari game ke game. Dari siang hingga malam. Semangat anak itu sangat hancur. Semangat besar pada hilang. Dia mengambil bel dan ingin mengocoknya. Tapi ketika dia berpikir kembali pada diri sendiri, dia masih membawa dendam lama, jadi mencoba untuk bersabar. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu lemah. Dia ingin membalaskan dendam saudara perempuannya. Dini hari berikutnya, guru datang lagi untuk mulai bermain catur. Dia di balik pintu terus mengatakan di mana harus menurunkan bendera. Suara tenang yang tidak membawa emosi apapun. Dia akhirnya menang. Dia bisa turun gunung. Sudah bisa pergi. Ambil barang bawaanmu dan turun gunung. Orang ini sedang melatih perutnya. Setiap kali berhasil, dia akan main catur di tanah. Pada saat menyelesaikan permainan, seluruh tubuh berkeringat. Di mata dia, tidak peduli seberapa tinggi keterampilannya, satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tetapi jika ingin terus hidup di dunia ini, tinju harus kuat. 10 tahun yang lalu, dia memiliki kemauan yang kuat. Dia pikir bisa membalaskan dendam kakak dia. Akibatnya, musuh memblokir gang, guru terbunuh.
Untungnya, dia memiliki tubuh kecil untuk beruntung lolos dari satu kehidupan. Sejak saat itu, bocah itu mengubah namanya menjadi Tangan Iblis. Setelah 10 tahun berlatih keras di pegunungan, ia menjadi pria yang tinggi dan berotot. Memutuskan untuk membalas dendam. The Devil's Hand menemukan musuh pertama bernama Busan Watts. Kudengar dia tumbuh di daerah kumuh. Itu didasarkan pada vitalitas yang seperti rumput liar untuk memiliki posisi seperti sekarang ini. Tangan Iblis tidak peduli dari mana dia berasal. Dia hanya tahu bahwa orang ini membunuh guru dia. Gulma telah kehilangan permainan catur pertama. Tapi dia segera menjadi kecanduan judi. Semakin banyak kalah, semakin besar taruhannya. Seluruh kontrak tanahnya bahkan para wanitanya bertaruh. Tangan Iblis benar-benar tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia bahkan langsung memberitahunya bahwa dia memberinya 2 gerakan. Karena dia tidak hanya ingin meninggalkannya uang sedikit pun. Dia juga ingin orang ini benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya dalam bermain catur. Pada akhirnya, Watt masih kalah darinya. Orang tidak percaya bahwa dia bisa menyerah 2 langkah dan masih kalah. Dalam hati tidak puas jadi lari mengikuti Tangan Iblis. Kali ini dia ingin mempertaruhkan nyawanya. Iblis tak berwajah bertanya pada Watt. Jika Anda mempertaruhkan hidup Anda, berapa banyak gerakan yang Anda harapkan saya berikan kepada Anda? Dalam menghadapi hidup dan mati, Watt yang tahu martabat tidak berharga sekarang. 3 gerakan. Akhirnya memutuskan untuk memberinya 3 gerakan. Di matanya, bahkan jika elf muncul, itu tidak akan bisa menang. Tempat di mana pertempuran fana akan terjadi akan berada di rel di jembatan besi. Saat kontes berakhir, sebuah kereta muncul. Kemudian, satu persatu, catur dijatuhkan di papan. Kompetisi secara bertahap memanas. Papan catur sekarang mulai bergetar. Kecepatan tangan semakin cepat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Karena kereta akan datang. Di bawah tekanan besar ini. Bahkan jika memiliki julukan, Gulma dari rumput liar, kaki tidak akan mendengarkan. Buah catur terakhir yang dijatuhkan Tangan Iblis, pemenangnya bertekad untuk hidup dan mati. Saya terlihat salah, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jika kalah tetap kalah, sesuai dengan apa yang ditetapkan, Watt hanya bisa menunggu untuk mati. Wajah Iblis secara tidak sengaja masih tanpa emosi sekarang. Bahkan menyarankan Watt untuk kabur bersamanya. Menghadapi kelahiran dan kematian dan rasa hormat. Gulma akhirnya memilih kehidupan. Selain itu, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan hampir melompat ke laut. Jika jatuh setinggi ini, akan kehilangan nyawanya. Sekarang benar-benar tidak tahu malu. Mohon pada Tangan Iblis untuk menyelamatkannya. Setelah itu, berkomitmen untuk menjadi sukarelawan untuk menghormati Tangan Iblis sebagai bos dia. Pada akhirnya, Tangan Iblis benar-benar menyelamatkannya karena dia tidak pernah ingin membunuh siapapun. Dia hanya ingin membuat mereka mengalami kengerian hidup dan mati. Dan ada satu lagi poin kecil yang juga merupakan poin terpenting. Ingin dia membantu untuk mendekati musuh terbesar. Filmnya selesai di sini, terima kasih, sampai jumpa.